Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Nah, telinga ini merupakan indera pendengaran manusia. Fungsi telinga itu ada dua. Yang pertama adalah alat pendengaran, yang kedua alat keseimbangan tubuh. Jadi, setiap manusia itu pasti memiliki telinga, karena dengan telinga manusia itu akan bisa mendengarkan suara dan juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, telinga sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, berikut adalah bagian-bagian telinga manusia. Jadi telinga manusia itu jika digambarkan itu berbentuk seperti ini. Nah, bagian-bagian telinga yang pertama kita amati dari luar. Telinga, kalau telinga kita yang bisa dilihat itu hanya bagian luarnya saja, yaitu daun telinga. Daun telinga itu bagian telinga yang paling luar, yang bisa kita pegang dan juga bisa kita lihat. Nah, daun telinga berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Jadi, bunyi ketika masuk ke dalam telinga kita, yang pertama itu adalah ditangkap oleh daun telinga. Ini yang paling luar. Kemudian ada lubang telinga. Nah, lubang telinga ini bagian telinga setelah daun telinga. Ketika telinga kita masih bisa kita raba, bagian lubang telinga kita. Adapun fungsi dari lubang telinga ini yaitu meneruskan bunyi ke telinga tengah. Jadi dari daun telinga, bunyi itu akan masuk ke dalam lubang telinga. Nah, lubang telinga ini bertugas meneruskan bunyi ke telinga bagian tengah. Jadi daun telinga dan lubang telinga itu merupakan telinga bagian luar. Kemudian kita masuk ke telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah itu ada liang telinga. Nah, liang telinga itu bertugas untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke dalam telinga kita. Nah, di liang telinga ini biasanya itu ada bulu-bulu halus. Nah, bulu-bulu halus itu berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke dalam telinga kita, sehingga air dan debu itu tidak masuk sampai ke dalam telinga. Kemudian ada gendang telinga. Nah, gendang telinga ini yang warna biru ini adalah gendang telinga. Gendang telinga itu eh, tugasnya apa? Yaitu menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, ini yang berwarna biru gendang telinga, kemudian ada tulang-tulang pendengaran yang menempel pada gendang telinga ini. Tulang-tulang pendengaran itu eh, bertugas meneruskan getaran bunyi ke koklea. Jadi bunyi yang masuk ke dalam telinga diterima oleh gendang telinga, kemudian diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran menuju ke koklea. Koklea itu ini. Jadi koklea itu bisa disebut juga dengan rumah siput karena bentuknya yang mirip seperti rumah siput. Ini adalah koklea. Nah, koklea ini berfungsi atau bertugas menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, itu adalah fungsi dari koklea. Nah, selain koklea, ini yang seperti tali-tali ini pada koklea, itu saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini
bertugas membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian bagian telinga selanjutnya yaitu saluran estasius. Nah, saluran estasius ini menghubungkan ruang telinga tengah faring. Jadi, pada saluran estasius ini menghubungkan pada organ pernapasan. Nah, faring ini adalah salah satu bagian dari organ pernafasan. Sehingga antara telinga dan juga organ pernafasan itu saling berhubungan dan dihubungkan oleh saluran estasius. Selanjutnya adalah proses mendengar bunyi. Ketika ada bunyi, telinga kita itu pasti mendengar. Nah, bagaimana sih proses suara itu bisa masuk ke dalam telinga kita? Simak penjelasan berikut ini. Jadi yang pertama itu adalah getaran dari sumber bunyi. Jadi semua benda yang menghasilkan bunyi itu benda tersebut bergetar. Karena getaran tersebut sehingga menghasilkan bunyi. Nah, bunyi tersebut, gelombang bunyi tersebut ditangkap oleh daun telinga. Daun telinga itu bagian telinga yang paling luar. Kemudian gelombang bunyi merambat di liang telinga. Kemudian dari gelombang bunyi yang merambat di liang telinga, itu bunyi menggetarkan gendang telinga. Setelah itu, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Selanjutnya, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Jadi, bunyi yang kita dengar itu selanjutnya dikirim ke otak, sehingga otak kita itu merangsang bunyi tersebut. Contohnya seperti ini. Ketika kita dipanggil orang lain, nama kita dipanggil, kemudian kita merespon, kita memberi rangsangan, itu berarti bunyi telah sampai pada otak. Sehingga otak memberi sinyal, memberi kode kepada mulut untuk menjawab. Ketika kita dipanggil, pasti kita menjawab. Nah, itu dari indera pendengaran, telinga itu mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Nah, di otak bunyi itu diterjemahkan, kemudian mulut kita akan menjawab. Itu seperti itu. Jadi apa yang kita dengar, kemudian kita memberikan respon kepada suara tersebut atau bunyi tersebut. Nah, selanjutnya, kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga kita itu sangat peka terhadap suara atau bunyi dari luar. Nah, telinga manusia itu dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, Hz ini adalah satuan bunyi. Jadi, dengan frekuensi ini, maka telinga manusia itu sangat peka terhadap bunyi atau suara. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Jadi, manusia juga berbeda-beda. Ada yang bisa mendengar bunyi lemah, dan juga ada orang yang bisa mendengarkan bunyi kuat. Nah, biasanya telinga yang masih sehat, telinga yang masih baik itu, meskipun suaranya ada suara atau bunyi yang lemah, itu masih bisa terdengar oleh telinga. Tetapi kalau telinga kita atau telinga manusia yang kurang sehat, mungkin karena ada gangguan atau karena faktor usia, itu pendengarannya itu mulai berkurang atau melemah, sehingga harus mendengarkan bunyi yang kuat atau keras. Nah, indera pendengar yang baik itu dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, ini yang bagian ketiga ini, contohnya seperti ini. Ketika kamu dipanggil oleh orang tuamu yang ada di sebelah baratmu, ketika memanggil namamu, kamu bisa menoleh
ke orang tuamu tersebut atau kamu bisa menoleh ke sumber bunyi, itu artinya telinga kamu masih baik. Sebaliknya, apabila kamu mendengarkan suara yang sumbernya itu dari barat, tetapi kamu menolehnya ke timur atau ke selatan atau ke utara, itu artinya telinga kamu kurang baik atau ada gangguan pendengaran. Itu seperti itu. Jadi telinga yang baik itu akan bisa mendengarkan suara atau bunyi dengan jelas dan bisa menentukan sumber bunyinya itu dari mana dan tinggi rendahnya bunyi tersebut. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah memelihara kesehatan telinga. Nah, telinga manusia itu perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Nah, telinga yang sehat, telinga yang baik itu bisa mendengar bunyi atau suara dengan jelas atau dengan baik. Bagaimana cara merawat telinga kita? Nah, yang pertama itu adalah membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jadi ketika kita mandi, kita bersihkan eh, daun telinga kita, mungkin ada kotoran, kemudian kita juga bersihkan liang telinga kita, lubang telinga kita menggunakan kapas yang bersih. Kemudian jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk itu dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT untuk dibersihkan. Nah, eh, cara yang kedua, ketika kita membersihkan telinga kita, itu jangan dikorek-korek terlalu keras atau terlalu dalam. Karena ketika kita mengoreknya terlalu dalam, itu justru akan mendorong kotoran itu menjadi lebih dalam lagi dan sampai pada gendang telinga kita. Nah, kalau gendang telinga kita itu robek, itu kita tidak akan bisa mendengar suara atau menjadi tuli. Nah, jika kotoran itu sudah banyak nih, misal terlalu lama tidak dibersihkan, itu akan sangat mengganggu telinga kita. Nah, itu kita perlu pergi ke dokter THT, yaitu dokter telinga, hidung, dan tenggorokan, untuk dibersihkan. Nah, cara yang ketiga, jika ada suara menekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Contohnya, itu ada suara mercon. Apabila ada yang bermain mercon, itu jangan mendengarkan secara dekat-dekat. Kalau bisa, itu telinga kita ditutup. Kedua, kedua telinga kita itu ditutup dengan tangan. Kemudian selain itu, apabila kita mendengarkan musik HP menggunakan headset, nah itu juga bisa merusak telinga kita apabila suaranya itu terlalu keras. Jadi ketika mendengarkan menggunakan headset, kalau bisa suara atau volume dari HP-nya itu dikecilkan agar telinga kita itu tidak rusak. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.